Nah, ini menariknya Wahib karena dia kalau pakai istilah dalam teologi fides quaerens intellectum. Apa yang istimewa dari buku Pergolakan Pemikiran Islam, catatan harian Ahmad Wahid? Keberaniannya menjelajah, bukan ujuk-ujuk mengamini, apalagi mendaur ulang jawaban yang ada. Kahmitivers, berikut ulasan Dr. Budi Munawar Rahman, atas pemikiran Ahmad Wahid yang hidup justru beberapa tahun setelah kematiannya. Kita mungkin heran mengapa Ahmad Wahid dianggap sebagai pembaharu Muslim. Nah, ini sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Tapi orang yang pertama mengangkat Wahid sebagai tokoh pembaharu Muslim atau tokoh neomodernis Muslim itu namanya Prof. Greg Barton, sekarang profesor di Australia. Dialah yang menaruh Johan Effendi, Gus Dur, Cak Nur, dan Ahmad Wahid sebagai pionir untuk yang disebut gerakan neomodernisme Islam. Mungkin peranan besarnya adalah memberi inspirasi. Saya masih ingat betapa keislaman saya berubah setelah membaca Ahmad Wahid. Banyak teman saya juga keislamannya berubah setelah membaca Ahmad Wahid, menjadi lebih berani berpikir sendiri. Kira-kira begitu. Nah, jadi Wahid ini betul-betul memberi semangat ya, memberi atmosfer pemikiran di tahun 80-an ketika buku itu terbit. Nah, jadi dia menulis di buku catatan harian itu, aku belum tahu apa Islam itu sebenarnya. Jadi yang dia baru tahu itu Islam menurut Hamka, Islam menurut Natsir, Islam menurut Abduh, ini tokoh-tokoh pembaharu Muslim. Dan dia terus terang dia kata saya tidak puas karena saya pengen tahu Islam menurut Allah itu bagaimana. Wahid menyadari sekali Islam dalam dirinya sendiri yang menurut Allah itu sebenarnya tidak pernah kita ketahui. Yang kita ketahui Islam yang menurut manusia, Islam yang menurut tradisi, Islam yang menurut mazhab-mazhab, aliran-aliran, dan seterusnya. Nah, ini menariknya Wahid karena dia kalau pakai istilah dalam teologi fides quaerens intellectum, jadi iman itu perlu mendapatkan penjelasan. Nah, dia mencoba untuk mencari penjelasannya itu. Kalau dia tidak bisa mendapatkan penjelasan, dia pikirkan ulang, dia dapatkan formula baru, dan dia kemudian bisa menjelaskannya. Ada seorang teman, saya masih ingat di tahun 84-85 ketika sering kumpul di rumah Pak Johan Effendi, namanya Dr. Rui Hadi, ini seorang dokter di Solo sekarang, kirim surat kepada kami, teman-temannya di proklamasi, dan mengatakan bahwa Wahid ini kalau masih hidup pasti dia punya pemikiran yang jenius tentang bagaimana agama itu menghadapi gelombang penggusuran akibat dari perkembangan sains.